Debat antar agama itu tidak etis, tidak layak dilakukan karena bertentangan dengan toleransi beragama seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka debat agama hanya layak dilakukan oleh tokoh agama yang sama untuk meluruskan ajaran yang sudah dibengkokkan. Di Indonesia ada banyak agama, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu, serta kepercayaan suku-suku di Indonesia. Yang paling gencar sekarang adalah Islam melawan Kristen. Ada juga Protestan dan Katolik. Yang paling ramai adalah Islam dengan Kristen. Perdebatan yang tidak menemukan kebenaran kecuali hanya menyulut perselisihan. Ajaran yang berbeda pastilah tidak akan pernah mencapai titik temu. Keduanya berpatokan pada kitab suci yang berbeda. Kalau mau meluruskan ajaran, mestinya Islam dengan Islam oleh tokoh-tokoh yang paham tentang ajaran agama Islam. Di Indonesia, Islam terdapat banyak versi, misalnya versi NU, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Syiah, dan Sunni, atau versi Habib Yaman. Maka kalau ada tokoh Islam yang mendebat agama Kristen, itu sungguh salah alamat. Kebenaran ajaran Kristen tidak akan berubah hanya karena debater Muslim yang sebenarnya tidak paham tentang kekristenan. Yang kita saksikan malah debat kusir yang hanya memperlihatkan kebodohan dan tindakan emosional. Penjelasan yang satu tidak didengarkan oleh yang lain. Umumnya, debater Muslim hanya bermodalkan otot, bukan pengetahuan tentang kekristenan. Mereka mengutip ayat-ayat Alkitab tetapi menafsirkannya sesuai dengan ketidaktahuannya. Yang menyedihkan, ketika ditanya balik tentang ajaran Islam, mereka gelagapan, emosional, dan marah-marah. Ujung-ujungnya mengancam untuk dilaporkan sebagai penistaan agama. Sungguh memalukan sebab motivasi awal mereka melakukan perdebatan agama adalah untuk menista agama Kristen dengan mencemooh sebagai ajaran yang salah. Ketika Gus Dur masih hidup dan akrab dengan Romo Mangun, yaitu sebagai imam Katolik, Amin Rais dan Gus Dur saling sindir tentang NU dan Muhammadiyah. Setelah reformasi tahun 1998 tidak ada lagi sindir-menyindir karena menjelang reformasi Amin Rais sibuk dengan agenda reformasi. Yang ramai sekarang adalah debat Islam dengan Kristen yang dipelopori oleh Suma, Donditan, Nandar, dan kawan-kawan. Mereka dapat panggung karena teknologi membuat setiap orang dapat melakukan siaran televisi sesuka hati. Mereka bukan mencari kebenaran, tetapi mencari popularitas dan uang. Edis TV dari debater Kristen dapat menangkis dan mempermalukan mereka. Tetapi dengan tema yang sama, secara bergantian mereka menyerang akidah agama Kristen. Orang yang tidak paham agama senang menyaksikan perdebatan mereka. Mereka merasa mendapatkan ilmu dari perdebatan yang hanya bermodalkan otot, bukan pengetahuan. Setelah tokoh yang mereka dukung kalah, mereka semua emosi dan ingin agar dilaporkan sebagai penistaan agama. Panggung lain yang ramai adalah ceramah oleh para habib dengan wajah dan pakaian Arab dari Yaman. Mereka banyak dielu-elukan orang awam yang tidak paham agama. Apa yang didongengkan para habib, orang-orang percaya. Masalah kerudung, poligami, pesta seks di surga, meminum kencing onta, mencium peninggalan Nabi, bahkan minum minuman bekas ludah habib banyak dipercaya. Ajaran yang menjijikkan yang mengatasnamakan Islam, tetapi para tokoh Islam yang paham tentang Islam diam saja. Para debater Muslim juga tidak tertarik. Ini menunjukkan para debater Muslim tidak paham dengan baik tentang ajaran Islam yang benar. Mereka berlagak ahli Alkitab, tetapi bohong.
Mereka merasa sombong karena tidak akan kena undang-undang penistaan agama. Malah bisa menjebak debater Kristen terkena undang-undang penistaan agama. Mereka sangat licik dan merendahkan martabat agama sendiri. Tingkah mereka tidak membuat penonton simpatik, tetapi malah membuat orang-orang Islam yang kritis bisa murtad. Tema debat agama sekarang mestinya meluruskan ajaran Islam yang sedang diacak-acak para habib, bukan membuka pertempuran baru dengan debater lintas agama. Mungkin mereka takut karena mereka tidak benar-benar paham tentang Islam, padahal sindikat para habib sedang menjajah umat Islam di Indonesia. Salam kompak untuk NKRI.